Selanjutnya, saya ingin menyinggung sedikit mengenai socialjourney.id. Jadi biar teman-teman tahu sedikit tahu gambarannya mengenai apa sih itu socialjourney.id. Jadi socialjourney.id ini merupakan startup yang bergerak di bidang kesehatan mental dan pengembangan sumber daya manusia. Oke. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk yang memang tidak ada kendala jaringan bisa on cam dan jangan lupa untuk mohon untuk peserta mute audionya. Selanjutnya akan ada brand awareness dari Ines Cosmetics selaku sponsor dari kegiatan webinar pada malam hari ini. Kepada pihaknya, apakah sudah siap? Baik, terima kasih Kak Anissa. Saya boleh izin share screen ya? Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh, Bu. Baik, terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Nia ya, menjadi Mbak Nia yang narasumbernya yang sangat luar biasa ini. Kemudian terima kasih juga. Selamat sore Ibu Nia. Sore juga Kakak Ruli. Terima kasih banyak untuk waktunya. Bentar saya sambil ini ya, untuk PPT-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di ruang virtual ini. Salam kenal. Nama saya Ruli, saya perwakilan dari Ines Cosmetics untuk wilayah Jawa Timur tepatnya. Nah, apa sih Ines Cosmetics itu? Mungkin di sini sudah banyak yang tahu ya tentang kosmetik dan semoga semuanya sudah menggunakan Ines Cosmetics pastinya. Nah, Ines Cosmetics ini adalah brand kosmetik yang diproduksi oleh PT Kosmetika Tama Super Indah yang sudah berdiri sejak tahun 1998. Nah, pada awal prosesnya, kami dibantu oleh konsultan kosmetik yang berasal dari Belgia. Beliau adalah Mr. Norbert Hans. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 44 tahun di bidang kosmetik di Eropa. Nah, sampai dengan saat ini untuk produk-produk dari Ines Cosmetics sendiri sudah ratusan ya yang sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kami punya cita-cita yaitu membuat para wanita memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik sehingga bisa menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang yang berada di skala happiness with Ines. Nah, ini adalah beberapa contoh produk-produk makeup dari Ines Cosmetics ya. Mungkin di sini para wanita yang sudah familiar. Nah, di sini ada bedak, lipstick, eyeshadow, dan masih banyak lagi varian produk makeup dari Ines Cosmetics. Nah, berikutnya kami juga punya produk untuk skincare ya. Sudah lengkap juga untuk perawatannya. Untuk harian kami ada pembersih, ada toner, kemudian ada moisturizer, dan juga sunscreen. Nah, untuk facial treatment, Ines juga menyediakan facial scrub, massage oil, dan juga masker untuk kebutuhan sesuai jenis kulit teman-teman semuanya. Nah, ini produk unggulan dari Ines Cosmetics. Kami ada Exclusive All Day. Ini adalah moisturizer, diperuntukkan untuk semua jenis kulit. Dia water based ya. Dia berfungsi untuk melembabkan, kemudian melembutkan kulit, memberikan nutrisi kepada kulit, serta mengurangi minyak yang berlebih pada kulit wajah kita. Nah, selain itu, Exclusive All Day ini juga sudah dilengkapi dengan dia efek dingin ya, jadi ada mentolnya gitu, jadi kalau dipakai itu adem. Nah, berikutnya kami juga punya eksklusif all night ya. Di sini untuk krim malamnya, ini juga diperuntukkan untuk semua jenis kulit, water based juga,
yang berfungsi untuk mencerahkan, kemudian menutrisi kulit, menenangkan dan menghidrasi kulit serta mempunyai efek dingin. Jadi ada minnya seperti itu. Nah, untuk pemakaian teratur, insya Allah nanti kulit wajahnya pasti lembut, kenyal dan juga cerah. Nah, berikutnya kami juga punya produk body care ya di sini untuk perawatan tubuh. Untuk harian sudah lengkap, ada body wash, kemudian ada body butter, body satin, dan juga body mist dengan beberapa pilihan aroma. Nah, untuk body spa, Ines Cosmetics sudah dilengkapi dengan body scrub dan juga body massage. Nah, untuk produk body care dan skincare ini tidak hanya wanita yang bisa menggunakan, tetapi pria pun juga bisa menggunakan. Nah, di mana sih kita bisa dapetin Ines Cosmetics? Ines Cosmetics hadir selain di toko kosmetik terdekat, teman-teman bisa memperolehnya di beberapa e-commerce ya. Ada Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.id, dan masih banyak lagi e-commerce yang menyediakan Ines Cosmetics. Nah, nanti tinggal check out aja ya melalui e-commerce yang sudah menjadi langganan teman-teman semuanya di sini. Nah, untuk informasi lebih lanjut atau yang pengen kenal Ines lebih jauh, boleh follow di akun Instagram Ines Cosmetics ataupun di Facebook-nya. Dan juga bisa mengunjungi kami di www.ines.co.id. Nah, selain itu, untuk produk lengkapnya, teman-teman bisa mengakses atau download aplikasi My Ines ya dari smartphone masing-masing. Di sana nanti lengkap semua produk dari Ines Cosmetics pastinya. Nah, di sini saya izin untuk membagikan kontak person ya dengan saya Ruli. Mungkin nanti teman-teman yang ada di ruang virtual ini mau mengadakan event baik online ataupun offline bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di screen. Sorry. Dan yang terakhir saya izin untuk membagikan shopping voucher dengan kode ini ya, dengan kode SW.DN.JTIM.01, di mana shopping voucher ini berlaku sampai dengan 30 September. Nah, nanti caranya gampang banget ya, teman-teman tinggal screenshot aja shopping voucher ini, kemudian boleh di WA-kan di nomor yang sudah tertera di shopping voucher. Nah, nanti teman-teman bisa dapetin diskon produk sampai dengan 30% dan juga ada free ongkir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Salam sehat buat semuanya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan pastinya karena pandemi ini belum sepenuhnya berakhir. Semoga semuanya lekas berakhir jadi kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ruli, perwakilan dari pihak Ines. Nah, jadi itu tadi teman-teman mungkin buat teman-teman yang ingin mengikuti event yang diadakan oleh Ines Cosmetics, bisa dicatat kontak personnya Ibu Ruli tadi, dan juga kode voucher yang tadi bisa di-screenshot ya. Oke, selanjutnya saya ingin beritahu pada teman-teman nih, bahwa nanti akan ada presensi, di mana presensinya nanti akan di-share di akhir acara. Jadi teman-teman harus join webinar ini sampai akhir ya. Kemudian, ya bagi teman-teman yang aktif dan juga bertanya mengenai materi kita pada webinar kali ini, teman-teman bisa mendapatkan kesempatan atau peluang yang besar untuk mendapatkan door prize dong pastinya. Oke. Kita next ke acara selanjutnya. Nah, tiba saatnya kita di acara inti, acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita, oleh pemateri kita mengenai self-love dan self-healing. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu, yang pastinya luar biasa. Izinkan saya untuk membuka CV-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke.
Jadi pembicara kita pada malam hari ini adalah seorang wanita. Beliau kelahiran 2 September 1986, lahir di Kulon Progo, dan pada saat ini beliau sebagai psikolog klinis di 3 tempat sekaligus, yaitu di Klinik Utama Bunga Melati Malang, kemudian di Melati Children Hospital Malang, di PT Biometrik Indonesia, dan juga founder dan CEO Mia Talent Psychologist Malang. Kemudian beliau pendidikannya di tahun 2008 berhasil lulus dari jurusan psikologi di Universitas Negeri Malang. Kemudian melanjutkan pendidikannya di tahun 2015 berhasil lulus dengan jurusan psikologi klinis di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan di tahun 2018 beliau lulus dari jurusan psikologi klinis profesi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tentu saja pengalaman kerja beliau bikin saya merinding untuk baca CV-nya ya. Pengalaman kerjanya, beliau menjadi tim psikolog penanganan problem anak webinar sosio healing. Psikologi di Lokasi Malang. Kemudian sebagai tim psikolog pelatihan pada sekolah ABK dari karyawan di Amelia Konstruksi Malang. Sebagai tim psikolog pada training psikoterapi, rekrutmen karyawan dan problem dewasa di Anima Consulting Malang. Sebagai psikolog klinis di RSU UMM Malang, Klinik Utama Bunga Melati Malang, Melati Children Hospital, dan PT Biometrik Indonesia. Selanjutnya adalah pengalaman organisasi beliau. Beliau pernah menjadi anggota dalam UKM Bureau of Press dan Kentrung UM, kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan UMM sebagai anggota, selanjutnya sebagai divisi penyelenggara kegiatan massal di Forum Indonesia Anti Narkoba. Pengalaman beliau untuk menjadi pembicara sudah sangat banyak sekali. Untuk yang terbaru di tahun 2021 ini adalah beliau menjadi pembicara di acara pelatihan Sentra Belajar Psikologi Persiapan Sertifikasi Psikolog Sekolah di tahun 2021 pada Agustus lalu. Kemudian pada 2021 lalu, beliau juga pernah mengisi acara sebagai pembicara, yaitu sebagai di acara psikotes kenaikan jabatan RSIA Muhammadiyah Malang. Dan masih banyak lagi pengalaman beliau sebagai pembicara, dan tentunya pada malam hari ini kita menunggu kita menanti ilmu yang akan di-share oleh pembicara kita pada malam hari ini. Siapa sih beliau? Nah, ini dia beliau. Beliau adalah Ibu Nia Paramita Yusuf, MSc, MPSI, psikolog. Halo, selamat malam Bu Nia. Selamat malam Mbak Anissa. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia. Halo Bu Nia, apa kabar? Alhamdulillah sehat pasti teman-teman walafiat juga dan bahagia Mbak. Alhamdulillah, senang mendengarnya Ibu. Dan kami tentunya sangat menanti sekali webinar pada malam hari ini, dan mungkin teman-teman sudah nggak sabar lagi untuk menantikan materi dari Ibu, jadi mungkin bisa langsung dimulai saja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya haturkan terima kasih untuk Mas Ahmad atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Mbak Ruli yang bersedia memberikan sponsorship untuk acara kita hari ini. Dan tema hari ini yang saya pilih adalah self love dan self healing gitu ya. Sebelum saya memulai untuk saya presentasi pemaparan materi saya ingin mengajak bermain-main sebentar dengan teman-teman semua yang ada di sini. Dan saya izin bertanya, bagaimana kabar teman-teman semua ada di sini? Boleh ngisi di kolom chat. Apabila kondisi kita saat ini sedang bahagia, boleh di kolom chat menuliskan
lambang atau emotnya love boleh, atau enggak kalau hati saya sedang berbunga-bunga boleh di situ emotnya yaitu bunga atau apapun deh suasana hatinya. Kalau misalkan hari ini malam ini sedang nggak enak, boleh juga ditulis saya hari ini kok rasanya agak sedikit flu atau seperti apa, terserah. Tunjukkan bagaimana perasaan hati kalian semuanya, monggo. Yang kebanyakan menuliskan bahagia dan emotnya love, baik, baik. Ya, ada yang lagi kasih emot love dan ada senyum juga ya, Masya Allah. Baik, baik. Iya, ada yang emotnya bingung ya. Oke, siap. Nggak apa-apa, karena kan setiap manusia ini kan isi kepalanya nggak ada yang sama ya. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya nggak ada yang sama, dan itu adalah keunikan manusia gitu. Mbak Ruli berkomen nih emotnya love, Masya Allah. Ya, baik, terima kasih semua. Saya ini sambil mengecek nih keaktifan, karena terkadang kalau kita webinar itu ya, mohon maaf sekali nih, kelihatannya ada nama nih, tapi orangnya entah kemana. Ada nama nih, tapi orangnya mohon maaf tidur. Nah kan, jadi saya cek nih, oh ternyata kalau pesertanya di social healing nih aktif-aktif ya, bisa kita beri applause. Kita boleh sekarang kirimkan emotnya applause. Nah, kita berikan applause semuanya. Ternyata social healing itu memang benar-benar hebring ya, teman-temannya rame, Masya Allah. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Akhirnya pada aktif dan menuliskan di kolom chat. Terima kasih sekali. Dan kali ini saya akan memulai untuk pemaparan materi saya tentang self love dan self healing. Mbak, boleh saya minta tolong dibantu untuk share screen? Next. Baik. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang mencintai. Apa sih makna mencintai? Mbak, boleh saya minta tolong yang jadi co-host tadi mengamankan teman-teman yang suaranya belum di-mute, agar suaranya nggak bocor ya. Baik, terima kasih. Jadi apa sih makna mencintai itu ya? Jadi mencintai bagi kita tuh ada banyak. Bisa dengan cara kita memahami, dengan cara kita merawat dengan kasih, dengan cara kita lembut, dengan cara kita punya komitmen, dengan cara kita bertumbuh bersama, keadaan damai, saling menghormati, menjaga, pokoknya yang indah-indah deh, itu kan temanya tentang mencintai. Saya yakin peserta yang di sini pasti punya rasa cinta. Karena kita adalah manusia normal yang selalu memiliki rasa itu. Bisa minta tolong next, Mbak? Baik. Masalahnya adalah kita dibesarkan untuk menjadi orang baik. Jadi seseorang itu kan selalu, orang tua kita itu kan Mbak, Mas, Dek, Mama, Papa, besarin kamu, semoga kamu bisa menjadi orang yang baik. Doa orang tua selalu seperti itu. Tetapi pada realnya di masyarakat itu akan beda-beda. Ada yang dari keluarga baik, tiba-tiba pada saat proses perkembangannya, proses perjalanan hidupnya, dia berubah nih menjadi tidak seperti yang diharapkan. Lalu kita juga kadang-kadang melupakan diri sendiri yang sesungguhnya adalah teman satu-satunya yang menemani kita saat kita dilahirkan. Terkadang gini, siapa sih yang paling kamu cintai? Aku cinta sama orang tua, aku cinta sama pasangan, aku cinta sama anak. Padahal harusnya yang pertama adalah kita mencintai diri kita sendiri. Karena gini konsepnya, kalau misalkan kita ditanya, aku nggak cinta nih sama diriku, aku sebel nih sama diriku, itu kita yang ngomong. Resonansi otak kita, gelombang magnetik sekitar kita itu akan negatif. Dan orang lain akan menangkapnya seperti itu. Oke, ternyata orang itu negatif. Saya nggak usah deket-deket, karena nanti akan nular. Lalu bahkan kita bisa mempelajari bahwa orang memperhatikan dirinya sendiri bukanlah orang baik. Terkadang kita melabeling diri kita dengan yang buruk. Contoh, saya ini orangnya egois loh. Saya ini orangnya narsis. Saya ini orangnya
yang jelek-jelek itu dilabeling sendiri. Padahal belum tentu semua orang memandang kita seperti itu. Bisa minta tolong next. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita akhirnya menuju ke self love. Next. Baik. Self love di sini ada banyak ya. Jadi kalau ke atas itu namanya self awareness. Lalu kalau ke kanan namanya self worth. Kalau ke bawah kita cenderungnya ke self esteem. Kalau ke kiri cenderungnya kita ke self care. Dan penjelasannya seperti apa? Bisa minta tolong next, Mbak. Baik. Self awareness di sini diartikan kesadaran kita. Sadar tentang karakter kita. Nah, di sini teman-teman pasti semuanya ada yang bawa alat tulis atau pakai handphone deh, boleh. Saya boleh minta tolong teman-teman semua menuliskan apa sih weakness saya, apa sih strength saya, apa kelemahan dan kelebihan saya. Silakan, saya tunggu. Tulis di kolom chat juga boleh, monggo. Kalau yang nggak bawa alat tulis, mau tulis di kolom chat juga boleh. Misal, kelebihan saya adalah saya orang yang sabar, saya orang yang tegas, saya orang yang jujur. Kelemahan, misalnya saya sedikit apa, boleh silahkan ditulis. Weakness, jadi kalau nemu weakness-nya 2, berarti untuk strength-nya minimal 3 ya, karena harus banyak di strength-nya atau kelebihannya. Monggo. Kita hari ini belajar bagaimana cara kita agar menumbuhkan rasa kita cinta dengan diri kita. Silakan tuliskan di kolom chat apa strength kita atau kekuatan kita atau kelebihan kita. Apa weakness kita atau kelemahan kita, monggo. Baik, weakness-nya silakan ditulis strength-nya. Masya Allah, jadi 1:3. Siap. Mbak Retno, kelebihannya baik. Siap. Manajemen waktu, baik. Terus, kelebihannya baik. Siap. Ya, terima kasih yang sudah sharing di kolom ini. Dan saya menginginkan kita yang ada di Zoom kali ini, apapun yang ditulis oleh temannya, ini adalah di forum ini aja. Nggak usah kita mencoba menge-share apa strength dan weakness teman kita yang ada di sini. Karena di sini kita niatnya belajar dan bersilaturahmi dengan baik. Nah, baik. Ya, kelebihannya ya. Lebih banyak kelebihannya, baik. Baik. Ya. Siap. Weakness-nya siap. Kelebihannya, kekurangan. Oke. Sambil teman-teman selalu chat terus, nggak apa-apa. Saya lanjut ke self awareness dulu ya. Karena begini konsepnya, ini bisa mempengaruhi dalam diri kita untuk bertindak dan memandang sebuah kejadian atau bagaimana pola pikir kita dan cara berpikir tersebut dapat mempengaruhi emosi psikologis kita. Karena di sini tadi di kolom chat saya baca banyak yang emosian, banyak yang temperamen pendek. Kalau bahasa anak kekinian tuh sumbu pendek. Nah, karena kalau dari sumbu pendek itu lama-lama nanti bisa kata-katanya berubah nih. Jadi gini, kena mental. Nah, beberapa teman-teman yang usianya di usia remaja atau dewasa awal, kalau datang ke saya itu biasanya langsung begini, Mbak Nia, saya kena mental nih, gitu. Jadi kata-katanya kelihatan nih kata-kata kekinian. Nah, ini adalah kata-kata teman-teman yang update untuk kosakata baru. Bisa minta tolong next, Mbak. Baik, selanjutnya ada self-worth atau keyakinan diri. Yaitu suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenai diri sendiri. Dan akan hadir seseorang sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain
karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi standar untuk dirinya sendiri. Karena konsepnya gini, standar kita dengan saudara kandung aja itu udah beda. Misal, kalau kita sehari bisa baca buku sampai 2, sedangkan saudara kandung kita 1 aja udah ogah-ogahan nih. Itu kita dengan saudara kandung, yang 1 bapak, 1 ibu. Nah, kalau kita dengan teman kita, atau dengan pasangan kita, atau dengan siapapun, kita bandingkan jelas beda. Jadi speed-nya beda, capable-nya juga beda, nggak boleh disamain. Jadi terkadang kalau, loh itu kok bisa ya makan sampai habis 2 piring, aku aja setengah alhamdulillah. Ya memang beda. Loh itu kok bisa ya ngerjain matematika dengan banyak banget rumus-rumus. Kok nggak bisa? Ya jelas beda. Karena kita akan sukses versi kita masing-masing. Bisa minta tolong next, Mbak? Baik, selanjutnya kita ada self-esteem, yaitu tentang harga diri. Dan self-esteem ini akan terlahir dari self-worth dengan baik. Lebih pada kualitas diri sendiri sebagai individu tersebut. Karena gini, terkadang kita sendiri kadang-kadang merendahkan harga diri kita. Contoh, aku ini orangnya bodoh. Aku ini orangnya nggak bisa. Aku tidak berharga. Nah, ini kebiasaan kata-kata yang muncul tuh seperti ini. Jadi ada stigma, ada labeling yang menyatakan bahwa kita ini lemah, kita ini inferior, kita ini nggak berharga. Yang lain pun yang memancarkan akan memandang, oke, dia aja nggak punya harga diri nih. Kenapa saya harus punya harga diri kayak gitu? Jadi mendingan ini aja deh, kita nggak usah menghargain dia. Akhirnya orang lain di sekitar dia kurangnya rasa penghargaan, kurangnya apresiasi terhadap orang itu karena orang itu sendiri yang merendahkan dirinya. Seperti itu. Minta tolong next, Mbak. Dan selanjutnya kita harus meningkatkan self-care. Kita peduli. Peduli itu dengan siapa sih? Ya dengan diri kita dulu. Kita nggak mungkin bisa aware dengan orang lain kalau kita nggak aware diri kita sendiri. Jadi gini, kita sayang dengan diri kita, caranya apa sih? Kita jaga pola makan kita seimbangkan dengan yang bergizi, jangan makan makanan yang nggak ada manfaatnya. Nah, contohnya apa? Kita memasukkan ke dalam tubuh kita yaitu berupa drugs, yang itu dilarang, narkoba yang itu dilarang, itu kan merusak tubuh kita. Karena selain berefek secara psikologis, itu juga berefek merusak otak juga, merusak tubuh juga. Selanjutnya kita harus bisa membalanskan pola tidur. Bagi teman-teman yang di sini yang aktif, sebaiknya disempet-sempetin tidur. Karena kalau misalkan kita tidurnya kurang, metabolisme tubuh itu akan terganggu. Kita akan gampang capek, kita akan gampang lemes, kita akan ngerasa kayaknya saya nggak fit ya, karena kita kurang tidur. Dan tidur di sini ada 2 macam. Ada yang sukanya tidur atau hipersomnia, dan ada juga yang susah tidur atau insomnia. Kalau misalkan kita peduli dengan diri kita dan kita kalau sekarang kan kekinian banget ya, sukanya ngeliat drakor. Nah, boleh kok ngeliat drakor. Karena di drakor itu menurut saya ada beberapa film yang itu mengedukasi, tetapi caranya smooth. Nah, dengan cara lakon-lakonnya itu menyiapkan beberapa adegan yang sebetulnya psikologis banget. Bisa minta tolong next, Mbak? Baik. Langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita boleh kok makan camilan atau makan jajan yang membuat kita nyaman, tetapi jangan yang merusak tubuh. Contoh, kita didiagnosa oleh dokter kita adalah punya emah gitu, tetapi kita suka pedas, berarti kamu nyiksa diri dong, jangan. Jadi kalau memang kita tahu kita punya sakit lambung, berarti kita makannya pedas boleh, tapi jangan banget-banget. Karena apa? Kalau misalkan di mulut enak, tapi nanti berefek samping ke belakangnya nggak nyaman, itu jangan dilakukan. Lalu bisa juga dengan cara kita menggunakan tidur secara maksimal.
Normalnya kita kan tidur 8 jam ya, tapi kalau misalkan kurang dari itu nggak apa-apa sih, 6 jam atau 5 jam juga udah cukup. Selanjutnya kita bisa menuliskan jurnal bersyukur. Jadi kita tuliskan bahwa kita bersyukur hari ini, satu, kita sampai detik ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini kita masih bisa hidup. Kita masih diberi panjang usia karena kita nggak pernah tahu usia kita sampai berapa. Jadi nafas aja kita syukurin. Proses sirkulasi kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu adalah suatu hal yang Masya Allah sekali. Dan saya yakin teman-teman yang ikut sekarang tidak ada yang menggunakan alat bantu ventilator. Karena saya lihat tadi dari camp, teman-teman kondisinya sehat semua dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selanjutnya di sini kita bisa memilih peer group atau support system yang bagus, yang tanpa ada toxic relationship. Karena kalau ada orang yang toxic sama kita, akhirnya kita juga jadi susah menjadi independen. Kita akan bergantung juga terhadap orang itu. Lalu kalau misalkan kita butuh piknik, boleh kok kita piknik. Piknik di sini jangan diartikan yang harus liburan ke luar negeri 10 hari gitu, nggak usah. Jadi piknik kecil-kecil itu juga nggak apa-apa kita lakukan. Kalau misalkan di Kota Malang itu kan banyak ya tempat-tempat yang bisa didatengin, kayak misalkan kita cari hiburan agak naik dikit deh ke daerah Batu. Cuman sekarang kadarullahnya Batu sedang dalam bencana banjir bandang seperti itu. Jadi kita artikan jangan yang terlalu lamaan. Kalau misalkan kita punya plan liburan harus memakan waktu seminggu lebih, itu akan susah. Kita mempunyai spare waktunya terlalu lama. Sedangkan kita ini butuh di-refresh terus. Saya izin bertanya sama teman-teman di sini. Teman-teman di sini apakah semuanya memiliki tempat sampah di rumah yang ditaruh di kamar atau di dapur atau ditaruh di ruang manapun deh? Saya izin bertanya. Punya? Baik, terima kasih Mbak Ivana sudah menjawab. Punya. Baik, terima kasih. Udah ada di kamar, baik. Pasti dong punya ya, baik. Dan saya yakin teman-teman selalu memiliki tempat sampah. Dan tempat sampah di rumahnya selalu ada proses sirkulasi untuk dibuang ke tempat sampah besar di depan rumah biasanya. Karena tukang sampah akan mengambil setiap hari. Itu sampah yang terlihat. Saya izin bertanya, bagaimana sampah yang ada di hati kita? Apakah teman-teman juga melakukan untuk pembuangan sampah untuk mencapai kondisi psikologis yang well-being? Nah, itu pertanyaannya. Saya yakin nggak semua teman-teman memiliki keterampilan untuk bagaimana cara saya mendetoks kondisi psikologi saya agar selalu kondisinya netral, agar selalu internal yang mengontrol, bukan eksternal. Karena terkadang gini, teman-teman melakukan kesalahan adalah, aku ini benar, yang salah tuh lingkungan sekitarku. Kenapa mereka bikin aku bete? Nah itu. Padahal harusnya yang cek agar kondisi di luar sana menjadikan stabil itu kita. Jadi kalau kitanya sendiri udah bawaannya oke, I'm fine. Nah, di luar sana mau kondisinya seperti apapun, kita tetap fine. Karena kita udah modalnya fine duluan nih. Tapi kalau kita udah bermodalkan I am bad mood, ya udah bawaannya tuh kalau disapa, misalnya disapa nih, halo Mbak Nia, akhirnya kan yang mau nyapa lagi, buset dah, nyapa aja begitu, nggak nyenengin banget sih. Nah ada lagi nanti nyapa lagi, halo Mbak Nia, ngapain sih panggil-panggil? Nah akhirnya lingkungan sekitar akan terbawa nggak nyaman juga. Oh gitu ya, kalau disapa ternyata memberikan stimulus yang positif, tetapi meresponnya dengan negatif, itu akhirnya orang merasa ilfil sama kita. Karena kitanya sendiri bersikap yang negatif. Bisa minta tolong next, Mbak? Baik. Di sini kita harus paham betul nih, apa sih self-love dan fake love itu. Nah, kalau self-love kan kita cinta nih sama diri kita sendiri. Tapi kalau fake love itu yang seperti apa? Bisa minta tolong next. Sering dari kita yang mengatakan bahwa aku sudah seperti ini dari sananya, terus mau gimana lagi?
Dan cenderungnya kita mengidentifikasi seseorang yang membiarkan dirinya tidak berkembang. Jadi dia selalu itu kalau dihubungkan dengan tentang pemikiran yang udah langsung men-trigger bahwa kita orangnya negatif. Minta tolong panitia, ada suara yang bocor, boleh minta tolong di-mute dulu. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita udah punya fixed mindset, itu membuat kita akhirnya kita nggak bisa berkembang. Karena ada apapun yang masuk, kita langsung membentengin, jebret, kita denial nih. Enggak kok, aku nggak gini, gitu. Padahal orang lain terkadang ada bagusnya dan ada enggaknya. Dan nggak semua omongan netizen tuh jelek sebetulnya. Kalau kita punya filter yang baik. Bisa minta tolong next, Mbak? Baik. Lalu ada juga terkadang orang itu bilang seperti ini. Tidak perlu mengatur-ngatur aku, yang penting aku bahagia. Jadi terserah aku. Nah, di sini saya akan menjelaskan senang dan bahagia itu beda. Senang itu berlangsung sekejap, sejenak, atau sebentar. Kalau diilustrasikan begini, kalau nanti aku rekreasi ke pantai, aku akan senang. Kalau nanti aku akan pergi ke Gunung Bromo, aku pasti senang. Itu namanya rasa senang. Tapi kalau bahagia melekat dalam tubuh kita, long lasting. Contoh, aku akan bahagia nih kalau aku nantinya bisa mencapai apa yang aku inginkan. Tapi sebelumnya dia udah happy duluan. Jadi bahagia ini akan melekatnya lebih lama dibandingkan rasa senang. Jadi kalau rasa senang itu cepat hilangnya. Nanti kalau kita bilang tadi seperti yang saya contohkan, kalau pergi ke Bromo aku pasti senang. Ternyata di Bromo ada stimulus yang membuat dia nggak nyaman. Contoh, kalau pagi di Bromo mah adem ayem ya, dingin, enak, sejuk gitu. Tapi memasuki sekitar jam 8, jam 9, mohon maaf, panas di sana. Lalu kita ilfil, ternyata Bromo tidak seindah kuharapkan. Rasa senang itu frekuensinya akan turun. Tapi kalau kita udah bermodalkan bahagia, mau ternyata di Bromo itu ada panasnya pun, kita udah siap. Karena kita udah modalnya udah kuat duluan. Jadi bahagia bisa long lasting, kalau senang hanya sekejap. Bisa juga dengan cara kita mencermati dalam menerima masukan. Jadi semua masukan tuh bisa kita filter dulu, kita pilih-pilih mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau enggak bagus buat kita buang aja, biar enggak spam di tubuh kita. Bisa minta tolong next? Aku nggak mau bekerja, tidak ada motivasi melakukan, kayaknya aku butuh istirahat. Iya, paham, butuh istirahat. Tapi butuh istirahat itu jangan kelamaan. Kalau kita merasa, oke, aku butuh istirahat, tapi 5 hari itu kelamaan. Karena butuh istirahat di sini itu tujuannya adalah buat kita ngecas energi lagi. Kalau butuh istirahat di 5 menit atau 10 menit itu masih boleh. Jadi kalau misalkan kita habis hektik ya, aktivitas banyak gitu, lalu aku berhenti sebentar deh karena aku mau ngecas energi dulu. 5 menit aja aku berhenti. Kita 5 menit dengerin 2 lagu, biasanya 5 menit tuh habis dengerin 2 lagu, kita recharge lagi, baik. Kita on fire lagi bisa. Tapi kalau rehatnya terlalu lama juga nggak bagus. Bisa minta tolong next. Aku sudah lebih tahu dan paham, mendingan atur hidupmu sendiri. Jadi terkadang kalau kita punya sahabat, kadang-kadang kita minta masukan ya. Say, gimana nih? Beb, gimana nih menurut kamu gitu. Temannya ngasih masukan, terus tiba-tiba kita ada nggak cocok, tapi kita sengak nih ngomongnya ke teman kita. Kok kamu ngasih saran gitu sih? Ilfil banget ya kamu sama aku. Nah, padahal enggak ada maksud sama sekali dari pihak sahabat itu memberikan masukan yang baik kepada kita. Cuman karena kitanya sendiri udah denial duluan, benteng kita ketinggian, akhirnya teman yang masuk positif pun kita ngomong, udah deh nggak usah ngatur aku, ini kan hidup aku. Nah, kayak gitu. Jadi munculnya jadinya nggak nyaman. Bisa minta tolong next, Mbak? Kalau kita butuh me time secukupnya. Dan me time seseorang itu nggak ada yang sama. Ada yang me time-nya itu cukup dengan baca buku. Ada yang me time-nya itu cukup dengan dengerin musik yang dia sukain.
ada yang mitanya drakor. Nah, kalau drakor ini agak lama ya, karena drakor itu kan biasanya durasinya 2,5 jam. Ada yang bahkan yang berbanyak gitu ya, yang bersesi itu saya lihat tuh sampai ada yang 10 series, berapa series kayak gitu. Nah, itu kalau memang maunya ngecas yang lama, lihat drakornya saya sarankan pada saat kita sudah nggak aktivitas. Jadi pada saat kita udah nggak bekerja. Misal teman-teman yang sekarang ada yang menyambi bekerja, jadi kalau bekerjanya, ritme kerjanya adalah pagi, jam 8 sampai jam 4, kita ngelihat drakornya di malam hari aja, di atas pukul 18, seperti itu. Bisa minta tolong next? Ya, karena hormon cinta itu kan ada banyak ya di tubuh kita. Dan Allah itu udah baik banget sama kita, tanpa kita harus konsumsi dari drugs, dari narkoba, itu tubuh kita sebetulnya menghasilkan dopamin, menghasilkan serotonin dan oksitoksin. Dan semuanya ini gratis. Allah akan memberikan apabila kita selalu satu. Kita selalu mempunyai plan-plan yang bagus. 2, kita kalau misalkan agak mulai ngedrop, oke, kita bersyukur. 3, kita bisa dengan cara kita memberi. Kalau kita memberi kepada seseorang, berarti kita melebarkan sayap kita untuk cinta kita. Karena kalau kita dalam kondisi apapun dan kita masih merasa, aku nggak suka nih dengan kondisi ini, itu hormon kita akan turun. Makanya kenapa kalau ada pasien yang sakitnya adalah psikologis dan dia datang ke seorang psikolog atau psikiater, dan itu nanti akan ada menyarankan kalau kita mau meningkatkan hormon, si psikolognya pasti bilang bisa minta tolong datang ke psikiater karena saya butuh dibantu. Nah, itu untuk menyeimbangkan hormon-hormon ini. Karena kalau misalkan kita terlalu minim hormon ini, kita akan merasa hopeless. Dan kita benar-benar yang merasa hidup ini adalah flat. Di tengah keramaian, kita akan bisa merasa sepi. Di tengah keramaian, kita akan ngerasa, aduh nggak nyaman banget nih aku. Padahal temannya juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Nggak ada yang menyerang dia, nggak ada yang agresi ke dia, tapi dia ngerasanya nggak nyaman aja. Kalau bahasa yang anak sekarang tuh, istilahnya tuh suwung. Nah, saya tuh juga baru tahu istilah itu karena beberapa klien juga mengeluarkan kata itu. Dan saya tanya, suwung tuh gimana sih kalau diartikan? Oh, ternyata suwung itu ada loneliness. Jadi merasa kesepian di tengah keramaian. Bisa minta tolong next? Ini yang saya jelaskan tadi tentang fixed mindset dan growth mindset. Sedikit yang saya jelaskan tadi, ini berkaitan di sini. Jadi kita sebaiknya harus memiliki yang growth mindset. Orang-orang yang memiliki growth mindset itu selalu berpikir berkembang. Jadi dia itu selalu kalau dikasih challenge, itu selalu pengennya nyoba dulu. Baik, saya akan berusaha. Tapi kalau di fixed mindset, fix nih, gue nggak bisa nih. Fix nih, pasti gue kalah nih. Fix nih, pasti gue nggak berhasil nih. Jadi dia udah mundur duluan, padahal belum maju ke perang. Belum dicoba udah bilang, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Tapi kalau teman-teman yang ada di growth mindset, itu selalu berjuang dulu nih, baru bilang nggak bisa. Jadi dia on fire dulu nih, apapun hasilnya, entar. Karena saya juga nggak tahu kan hasilnya apa, tapi kan saya mau nyoba dulu nih. Jadi dia maju berperang dulu sebelum menyerah. Tapi kalau di fixed mindset langsung mundur. Nggak usah nyoba deh, aku udah tahu ke hasilnya, pasti aku gagal. Nggak usah nyoba deh, aku tahu pasti aku nanti nggak bisa. Dan aku pasti dimalu-maluin. Padahal nggak ada juga, sekitar sekelilingnya nggak ada juga yang nggak bakal malu-maluin, nggak ada. Cuman dia berpikiran bahwa akan hasilnya buruk seperti itu. Bisa minta tolong next, Mbak? Baik. Ada beberapa langkah yang kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mengembangkan potensi yang dikasih Tuhan sama kita itu ada banyak. Kenapa pertama tadi saya minta tolong teman-teman untuk mengenali diri sendiri. Karena di sini ada. Jadi yang pertama kita harus tahu apa strength kita. Kalau kita nggak tahu strength kita, dan kita selalu bertanya begini, kan saya nggak mau narsis nih, yang tahu gimana saya, pacar saya aja. Nah, terus saya bertanya kepada orang itu, memangnya pacar kamu tahu kamu nih 24 jam? Kan enggak. Yang tahu kita 24 jam, ya kita.
Yang tahu kekuatan diri kita, kita. Jadi kita di sini harus bisa membedakan ya, mana narsis, mana aktualisasi diri. Nah nih, kalau teman-teman yang udah ikutan kelas saya, insya Allah udah lebih tahu ya, apa sih bedanya narsis sama aktualisasi diri. Contoh, orang foto selfie atau wealthy, dan dia mengatakan, aku nggak mau nih upload, nanti aku narsis. Narsis, kalau di ilmu kita, psikologi dan psikiater, narsis adalah gangguan psikologis termasuk golongan abnormal, namanya narsistik, yaitu orang yang terlalu mengagungkan diri sendiri dan dia nggak mau kalah dengan yang lain. Contohnya seperti ini, dia kalau nggak foto, yang sampai di ujungnya gunung, di pinggir sendiri, dia nggak mau foto. Karena dia pengen fotonya adalah terekstrim, terbaik. Itu namanya narsistik. Kalau sekedar kita hanya ingin berfoto dan mengupload, itu kita hanya beraktualisasi diri. Dan menandakan bahwa kita ingin berpotensi. Seperti itu. Jadi saya ingin mengedukasi teman-teman, biar nanti teman-teman nggak salah akhirnya, aku narsis nih. Jangan. Teman-teman bukan narsis, tapi aktualisasi diri. Dan memang pola asuh di Indonesia itu kan nggak boleh ya, kalau misalkan saya bisa nih, jangan-jangan nanti kamu nggak enak sama temen. Nah, itu seperti itu. Itu salahnya pola asuh di Indonesia. Kalau kita mengadop di Jepang aja ya, itu kalau kita bertanya kepada teman-teman di sana, ada yang bisa ini, semuanya akan angkat tangan bisa. Karena semuanya rata, mereka percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Karena nggak ada manusia yang lahir di dunia ini nggak punya kekuatan sama sekali. Tapi kalau orang yang udah hopeless, udah merasa inferior, rasanya itu kayaknya saya itu hidup aja udah enggan. Nah, itu yang susah tuh. Kalau udah ada kepikiran hidup aja saya enggan, mati juga nggak bisa, nah itu biasanya dia udah nggak bisa berkembang, susah untuk membangun. Lalu yang kedua ada growth mindset yang seperti tadi, jadi itu harus kita kembangkan growth mindset kita. Yang ketiga kita harus punya goal setting. Nah, apa sih tujuan kita? Kita targetnya kemana nih? Misal di usia 24 saya harus bekerja di PT, misal yang umurnya 30 saya harus mempunyai anak atau apa deh terserah. Karena goal setting setiap orang tuh nggak ada yang sama. Lalu yang keempat adanya transformasi ekstrinsik ke intrinsik. Motivasi hidup adalah internal, ke dalam, bukan menunjuk keluar. Jadi kalau motivasi kita turun, mood kita turun, itu yang salah kita. Jadi kita jangan asal nunjuk keluar, seperti itu. Lalu yang kelima ada bangun emosi positif, dan yang keenam ada take rest bukan berhenti. Jadi kita sekedar mau berhenti sejenak tuh boleh, tapi bukan berarti kita stop sama sekali nggak aktivitas. Kita tetap aktivitas, tapi ada saatnya tubuh kita ini butuh berhenti sebentar, biar nanti bisa on fire lagi. Lalu ada self compassion, dan yang kedelapan ada celebrate your celebrate ini. Kalau misalkan kita lihat secara nyata itu, teman-teman sering nonton bola ya. Pemain bola itu kalau gol, selebrasinya kan ada yang itu kalau ini ya Gonzales, nah, angka 1 dia langsung tunjuk ke atas. Ada juga yang langsung begini, terserah celebrate-nya apa aja. Nah, celebrate di sini boleh, misalkan teman-teman ada yang akhirnya mendapatkan rezeki berlebih, celebrate-nya misalnya berbagi dengan teman-teman panti atau dengan cara berbagi, bagi-bagiin makanan ke jalan juga boleh, terserah. Karena bentuk apresiasi kita beda-beda, setiap orang ada yang sama. Atau traktir sahabat juga boleh. Bisa minta tolong next. Baik, sekarang kita masuk ke self healing ya. Next, Mbak. Self healing ini adalah upaya yang dilakukan oleh diri sendiri untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena kalau orang datang ke psikolog terus pengennya pokoknya aku sembuh deh. Tapi cuma ngomong gitu aja, nggak pengen mengerjakan PR dari psikolognya, nggak pengen melakukan transformasi atau perubahan, itu nggak akan sembuh. Karena tujuannya self healing ini sendiri memahami diri sendiri, menerima diri dan membentuk pikiran positif dan apa yang telah terjadi. Jadi di sini kita kayak belajar kayak bahasa Inggris ya, past, present dan future.
1 menit yang lalu itu adalah pas. Karena itu adalah masa lampau. Sebelum saya bicara tadi, pada saat Mbak Anissa atau Mbak Ruli berbicara, itu berarti pas. Dan saat ini adalah present. Dan 1 menit ke depan, kita sebelum closing adalah future. Jadi kalau kita terlalu berangan-angan, aduh kayaknya seminggu lagi aku gini deh. Jangankan seminggu ya, semenit lagi apa yang terjadi saya nggak tahu. Nah gitu. Jadi kita lebih baik hidup di present. Jadi kita fokus terhadap sekarang dan di menit ini. Jadi yang semenit yang lalu ya udah, kalau tadi saya ternyata sinyalnya nggak baik, keluar masuk, why not? Karena bukan saya aja yang jelek sinyal. Di Kota Malang kebetulan sedang banjir bandang sampai di Kota Batu. Jadi memang sinyalnya juga jelek. Nah kayak gitu. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga, karena jatuhnya nanti, oh kalau misalkan yang salah sinyal, berarti teman-teman saya juga banyak kok yang keluar masuk. Nah kayak gitu. Bisa minta tolong next, Mbak? Baik, kita bisa menerapkan. Jadi teman-teman sekarang boleh minta tolong ambil posisi senyaman mungkin ya. Misalnya punggungnya kita disandarkan ke belakang ini boleh. Atau kakinya yang belum selonjoran diselonjorkan boleh. Atau mau posisi nyaman mungkin boleh. Silakan ambil posisi nyaman mungkin, kita akan berlatih. Kita akan berlatih dan saya minta tolong tangan kanan kita ke bagian sini. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini, tangan kita ke dada menyilang. Jadi ke dada kiri. Seperti ini. Nanti bisa pakai kalimat yang ada di sini, tapi sekarang pakai panduan dari saya aja. Sudah, ambil posisi yang nyaman. Baik, terima kasih teman-teman. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang muslim, kita bisa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita katakan, ya Allah, ya Robi, saya ingin mendetoks sampah-sampah psikologis yang ada di tubuh saya, ridhoi saya, karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin, Allahumma amin. Kita mulai memejamkan mata kita pelan-pelan aja tanpa paksaan. Jatuhnya biar soft. Baik, terima kasih. Lalu kita mulai atur nafas. Tarik nafas. Keluarkan perlahan lewat mulut. 1, 2. Baik, terima kasih. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan lewat mulutnya. 1. Baik, terima kasih. Katakan kepada diri kita, sebut nama kita masing-masing. Hai diriku, hai Nia. Aku tahu bahwa kamu adalah hebat. Kamu adalah pribadi yang baik. Kamu adalah pribadi yang ingin bermanfaat bagi orang banyak. Kamu adalah orang yang ingin membahagiakan kebahagiaan kepada banyak orang. Tarik nafas. Keluarkan pelan mulutnya. Maka perlahan-lahan keluarkan rasa nggak nyaman dari tubuhmu. Dan aku tahu bahwa aku juga menyimpan rasa nggak nyaman dari dalam tubuh. Ada orang yang menzolimi diriku. Ada orang yang pernah memarahiku. Pernah membuliku. Katakan yang nggak nyaman, seenggak nyaman. Jadi instruksinya beda-beda boleh. Hai orang-orang di luar sana yang pernah jahat terhadapku. Hai orang-orang di luar sana yang pernah bertindak yang membuat saya jadi nggak nyaman. Hai orang-orang di luar sana yang pernah bersikap yang bikin saya enek, muak, marah, dendam, nggak nyaman semuanya. Saya berusaha memaafkan kalian. Tarik nafas. Keluarkan perlahan lewat mulutnya.
Baik, terima kasih. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan lewat mulutnya. Karena aku yang sekarang ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih pemaaf, orang yang lebih hebat, orang yang lebih sabar, dan jadi pribadi yang baik. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan mulutnya. Terima kasih diriku yang sudah setia terhadap aku dan kamu kuat selama ini, yang sudah berumur, sebutkan umur kalian. 23, 25, silakan disebutkan. Terima kasih, aku ada untuk kamu juga. Hai tubuhku, saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Kamu sudah berjuang. Dan kamu sudah berusaha menjadi yang terbaik versi dirimu sendiri. Terima kasih, tarik nafas. Keluarkan perlahan lewat mulut. Baik, terima kasih. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan lewat mulut. Baik, terima kasih. Perlahan-lahan teman-teman membuka matanya dan menaruh kembali tangannya di tempat semula. Baik, terima kasih. Nah, itu tadi contoh sederhana yang bisa teman-teman coba lakukan. Jadi instruksinya boleh dilihat di sini ataupun pakai instruksi yang tadi saya contohkan itu juga bisa. Jadi kita juga perlu menghargai tubuh kita, bahwa tubuh kita ini adalah orang yang paling kuat nih. Kita sampai di usia segini, tubuh kita semuanya berkolaborasi dengan apik, mulai dari kepala hingga kaki, sehingga kalau berjalan kan sinkron ya. Saya pengennya arah ke depan, dan ternyata kaki kita melangkah ke depan, badan kita melangkah ke depan. Nggak pernah kan kita melangkah ke depan, lalu badan kita pengen melangkah ke sana. Kebalik dong, kayak robot ya. Jadi badannya ngarah ke sana, kakinya ke sana, dari kognitifnya, dari otaknya pengen ngarah ke sana, kan enggak. Selalu tubuh kita ini pinter banget gitu, karena ciptaannya Tuhan. Nah, andai kata mungkin ciptaannya RRC gitu ya, atau ciptaannya Cina gitu mungkin beda. Gampang selak ya, jadi sedikit-sedikit harus ganti, sedikit-sedikit harus ganti, seperti itu. Dan minta tolong next, Mbak. Ya, kayaknya slide-nya sudah habis. Mbak Anissa, saya kembalikan lagi ke Mbak Anissa untuk membuka forum pertanyaan ya, Mbak. Monggo, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bunia. Tadi materinya Masya Allah luar biasa banget. Kerasa banget sampai sini. Kalau teman-teman bagaimana nih? Mungkin sebelum kita ke sesi 3, tadi habis kita self healing, mungkin ada yang mau ingin speak up sebelum kita langsung sesi tanya jawab. Mau ada yang testimoni, monggo. Ya, tadi habis relaksasi apa sih yang dirasakan? Kalau aku pribadi rasanya langsung kayak mau nangis, plong. Mungkin Karena teman-teman selama yang ini lain, teman-teman mungkin kurang menghargain ya tubuh ciptaan Allah ini ya. Tubuh itu kan Tuhan tuh bikin komposisinya tuh udah Masya Allah banget, ciamik gitulah pokoknya ya. Pokoknya terlove lah buat ciptaan kita, Gusti Allah gitu ya. Karena kalau misalkan mungkin kaki kita terbuat dari mesin, mungkin kan gampang soak ya Mbak ya. Businya rusak lah, apanya rusak lah gitu. gampang berkarat nanti kalau pakai besi ya Bu ya. Bener banget. Oke, jadi mungkin teman-teman udah menyimpan banyak pertanyaan di otak mereka, udah gak sabar tanya, jadi kita langsung aja deh Bu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, ketentuannya adalah, waduh udah siap banget, siapa ini yang bicara? Tadi kayaknya ada Mbak Yeti Mbak yang raise hand duluan. Oke. Coba Mbak cek. Oke, sebelumnya teman-teman untuk yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Sebelum nanti akan saya sebut namanya, baru boleh mengeluarkan pertanyaannya ya, seperti itu. Oke, tadi untuk Mbak Yeti ya, silakan Mbak Yeti, apakah masih ada di room ini?
Halo Assalamualaikum Kak Mbak Yeti. Yeti. Atau mungkin masih ada kendala jaringan Bu, jadi kita ke peserta lainnya dulu ya Bu ya. Baik, Mungkin monggo. Kak Yetinya bisa nyusul. Oke, di sini saya melihat ada Kak Puput. Halo Kak Puput, bisa langsung on mic? Halo, apakah suara saya terdengar jelas sebelumnya Kak Anissa? Jelas Kak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Astuti Nur Hasanah, seorang wanita berusia 19 tahun. Saya di sini mau bertanya Bu. Sebelumnya di sini saya ada 2 pertanyaan karena saya di sini ada 1 titipan pertanyaan dari teman saya yang tidak bisa gabung karena dia rumahnya sangat itu pelosok gitu. Baik, Pertama itu pertanyaan dari saya sendiri. baik. Saya ini akhir-akhir ini sering merasakan cemas yang tidak sewajarnya gitu. Cemasnya sampai Baik, terus kadang itu sampai dredeg. Kalau udah nggak baik, kuat kadang sampai nangis gitu. baik, Terus juga kadang itu saking saya tuh sering mudian gitu orangnya. baik, Tapi mudiannya itu gara-gara saya kayak benci sama diri saya sendiri, kayak keinget kayak banyak kurangnya gitu, kayak baik, rasanya itu beban buat teman-teman saya gitu, sampai kemudian padahal itu salah saya sendiri tapi sampai berimbas ke teman-teman saya. Jadi salahnya tuh berdobel-dobel gitu. Jadi sakit gitu, kadang sampai sesek ngelihat diri sendiri tuh. baik, baik, Itu sih, mau nanya gimana gitu cara mengatasinya, Bu. baik, Terus, baik. pertanyaan dari teman saya itu, Mm-mm. ini juga teman se-circle saya, Baik, dia juga anak perempuan pertama juga. baik, Dia ini kayak apa ya, kalau sering lihat, kalau dari TikTok tuh kayaknya OCD gitu, Bu, ya. OCD-nya baik, banyak nggak tentang kebersihan. Nah, OCD-nya dia tuh tipe yang cemas juga gitu. Cemasnya tuh dia juga kalau, cerita yang sering saya dengarkan itu, pokoknya dia tuh mencemaskan hal-hal yang tidak perlu dicemaskan gitu. Contohnya kayak baik, dia tuh sering ngerasa nggak cantik, padahal saya udah kayak nge 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 apa ya, istilahnya tuh udah bilang lah, "Enggak, kamu baik, cantik." Udah gitu tapi baik. dia Insecure ya. insecure-nya tapi terlalu berlebihan, cuma dia Baik, anaknya emang sudah kreativitasnya baik, bagus, cuma kadang baik, insecure emang yang hal yang nggak perlu di-insecure-in gitu. baik. Lebih seperti itu. Terima kasih Bu Nia sebelumnya. Terima kasih Kak Anissa. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari Bu Nia sendiri mau langsung dijawab atau kita ditampung Langsung dulu? dijawab aja Mbak, Oke, langsung daripada dijawab nanti aja ketumbuk ya, Bu. ya. Baik, Ya, ya. siap. Terima kasih Mbak Puput yang sudah sharing dan mau jujur dengan diri sendiri. Kita perlu mengapresiasi dan nggak mudah ya buat mengakuin bahwa diri kita ternyata mempunyai anxiety atau cemas. Dan kecemasan yang dialami oleh Mbak Puput ini sudah termasuk kecemasan di kategorisasi sedang ke atas, jadi sedang mengarah ke tinggi. Karena cemas itu kan ada ringan, sedang, dan tinggi, lalu sangat berat gitu ya. Dan kalau yang dirasakan itu udah sampai keringetan dingin, lalu deg-deg, tapi yang nggak nyaman ya, bukan karena jatuh cinta ini, nah, deg-degnya nggak nyaman gitu ya ritmenya. Terus kita udah ngerasa nervous gitu atau tremor, lalu kita ngerasa kok kayaknya aku mau semaput ya. Nanti beda ya, tapi kalau sama teman-teman yang lapar ya, jangan disamakan gitu. Dan sensasinya luar biasa, Pak. Badan kita ini ngerasainnya cepet banget nih. Sekarang kedinginan, 5 menit lagi kita kepanasan, dan itu nggak jelas. Akhirnya bikin kita nggak nyaman. Ini berarti teman-teman sedang mengalami kecemasan yang sangat berlebih. Dan itu kalau misalkan teman-teman nggak nenangin, nggak memberikan kekuatan ke dalam tubuhnya diri sendiri, itu teman-teman akhirnya bisa histeria mengarahnya.
Kalau orang awam tuh bilangnya kesurupan. Nah, fenomena histeria ini biasanya yang dikeluarkan kata-kata yang akan muncul itu adalah kata-kata keinginan dia, kemarahan dia yang dia repress. Jadi kemarahan dia itu nggak tuntas sehingga dia repress, bukan dia rilis. Padahal harusnya seluruh rasa nggak nyaman itu mau rasa marah, rasa jengkel, semuanya rasa itu harusnya itu kita rilis. Jadi kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan saya untuk Mbak Puput bisa minta tolong nanti diterapkan sendiri untuk self healingnya agar membantu Mbak Puput biar nggak cemas yang berlebihan. Itu yang saran untuk Mbak Puput. Lalu kalau bisa dari strength itu Mbak Puput baca lagi. Ternyata Allah menciptakan saya punya kelebihan ya. Ternyata Allah menciptakan saya panjang umur. Ternyata Allah menciptakan saya itu kalau jalan-jalan nggak perlu pakai egrang, nggak perlu pakai kursi roda, tapi tanpa alat bantu saya bisa berjalan. Ternyata Allah menciptakan saya, tangan saya bukan termasuk orang yang polidaktili, sehingga tangan saya kalau jaringnya 10 ya 10, bukan ada cabang. Karena ada ya abnormal yang polidaktili, yaitu tangannya jaringnya lebih dari 5. Jadi bukan 10, tapi bisa 15 atau bahkan lebih gitu. Lalu kita bisa cek dalam tubuh kita, ternyata saya itu jantungnya masih sehat. Allah memberikan kesehatan sehingga saya nggak perlu pasang ring. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada lebih banyak kita ambil kebersyukuran terhadap Allah, terhadap Sang Pencipta, agar kita lebih bersyukur terhadap apapun ciptaannya Allah terhadap kita. Dan untuk saran ke teman yang dengan tadi yang mengalami insecure karena terutama terhadap kecantikan ya. Jadi gini konsepnya. Kalau orang laki ini ya sukanya tuh ngomong gini. Cantik itu relatif, kalau jelek tuh mutlak. Nah, nih yang salah nih. Kayaknya temennya ini selalu pakai kata-kata para lelaki yang seperti ini. Jadi makin nancep di hati, makin insecure, makin overthinking. Jadi gini, kalau terkait dengan tubuh kita, fisik kita nggak usah terlalu mencemaskan. Karena kita kalau masih nggak terima nih sama Tuhan, ya Tuhan, kenapa kaki saya dibuat pendek? Saya tuh kan pengennya tinggi kayak model. Kita harus lihat orang tua kita gimana, tinggi atau enggak. Kalau enggak ya udah, kita jadinya anak yang imut. Nah, kan kita masih ada nilai plusnya. Lalu kalau kita mau minta, ya Tuhan, kenapa Tuhan memberikan saya nggak putih-putih banget kayak yang main drakor kan putih ya, berasa kayak tembok menurut saya kan saking putihnya, bening banget tuh. Tetapi kita selalu menuntut kenapa Tuhan memberikan kita sawo matang. Dan kita selalu komplain. Berarti kita ini kan nggak terima ya sama ciptaan Tuhan. Katanya Tuhan gini, lah kamu tak ciptain gitu tuh kan karena komposisinya udah pas ya. Mama kamu gitu, papa kamu gitu, jadilah kamu seperti itu. Sehingga kita nggak bisa komplain. Kalau kita terlalu banyak komplain dengan tubuh kita, jatuhnya kita nanti jadinya ini, body dysmorphic. Dan itu termasuk gangguan. Muka udah begini, aku pengen dirombak deh, pengen lebih tirus, ditarik benang, dikasih filter. Ntar kalau udah cakep, kurang lagi nih, kurang mantap, oplas. Setelah itu ada lagi aja, karena kita nggak pernah bersyukur sama ciptaannya Allah. Ada aja dalam tubuh kita ini yang perlu kita rubah. Agar kita menjadi seperti kita. Ada orang yang pengen banget itu jadi putih banget. Padahal bule, terutama bule-bule Eropa, itu kalau ke Indonesia, ke Bali, itu bahkan mereka sampai pakai bikini. Saking pengen hitam. Coba kan? Jadi memang gak ada syukurnya gitu namanya manusia itu kan. Yang putih pengen hitam, yang hitam pengen putih, yang langsing pengen gemuk, yang gemuk pengen langsing. Nah itu. Jadi sebenarnya kan simple ya hidup itu ya. Ya udah, Allah memberikan seperti apa, kita syukurin, kita rawat, sehingga bisa bertahan lama. Kalau kita punya kulit seperti ini ya kita pertahankan bahwa kita memang orang Indonesia, kita eksotik loh. Itu ciri khasnya orang Indonesia. Sehingga kita nggak pernah nyalakan Tuhan, nggak pernah ngatur Tuhan. Selalu mensyukuri apapun yang diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Gitu Mbak Anissa, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, kita pindah ke peserta lainnya ya. Baik, di sini ada Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Halo. Oke, silakan Kak Nabila. Iya, selamat malam. Sebelumnya, saya mau bertanya, bagaimana cara mengajak ngobrol sama inner child kita?
Baik. Ya, Terima kasih. terima kasih Mbak Nabila. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak Puput. Sama-sama, kembali kasih. Mbak Nabila, saya izin bertanya sama Mbak Nabila. Apakah ada kenangan buruk atau trauma masa kecil pada saat Mbak Nabila pada saat itu masih menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang nggak bisa melawan? Kejadian apa yang membuat Mbak Nabila sehingga memunculkan clue inner child? Mungkin ada, cuma nggak bisa saya ceritakan karena itu Baik. menurut saya privasi. Baik, terima kasih. Jadi kejadian yang membuat seorang Mbak Nabila ini nggak nyaman karena itu adalah area privasinya Mbak Nabila, sehingga Mbak Nabila ingin memanggil Mbak Nabila yang dulu, Mbak Nabila yang kecil, Mbak Nabila yang masih lemah, Mbak Nabila yang masih nggak bisa ngomong, Mbak Nabila yang masih nggak bisa ngelawan, boleh dengan cara berbicara, pakai teknik yang tadi juga bisa, Mbak. Jadi kita katakan kepada diri kita, hai Nabila kecil, aku tahu dulu kamu memang lemah, kamu dulu memang nggak sanggup untuk melawan, kamu dulu merasa terbuli tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu perasaanmu. Kamu sakit hati, kamu nggak nyaman, kamu tersiksa, kamu terzolimi. Dan sekarang Nabila besar akan berkata, hai Nabila kecil, aku sudah berdamai dengan kamu, Nabila kecil, karena sekarang Nabila yang besar sudah mulai menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih hebat, dan aku berusaha untuk memaafkan kejadian Nabila kecil dulu yang membuat aku nggak nyaman. Karena pelaku dari Nabila kecil yang sakit hati, juga sampai sekarang orangnya masih berkeliaran di sekitar saya. Dan orangnya juga masih tetap ngerasa dia nggak salah. Nah itu katakan Mbak, karena saya yakin inner child biasanya adalah yang menyakiti orang di sekitarnya. Dan itu orang terdekat kita. Begitu Mbak Nabila? Iya, terima kasih. Sama-sama Mbak Nabila. Oke, kita pindah ke peserta yang lain ya. Baik. Di sini ada Kak Rizkiana yang sudah raise hand. Halo Kak Rizkiana. Halo Kak, apakah suaranya terdengar? Jelas, jelas Kak. Halo Kak Rizkiana. Iya Kak. Terdengar Kak. Sudah Kak. Baik, di sini saya akan langsung mengajukan pertanyaan dari saya. Biasanya kan orang itu selalu normal ya, punya kelebihan sama kekurangan. Nah, Baik. yang terkadang itu, kekurangan itu dijadikan dasar untuk membela diri sendiri. Kayak contohnya, memang karakterku seperti ini kok. Dan hal-hal itu bisa merugikan orang lain. Contohnya kayak sifat egois, otoriter, suka ngatur. Tapi kalau misalnya orang itu dikasih tahu sukanya kayak ngeyel, lah aku orangnya kayak gini gitu. Nah, takutnya kalau kita misalnya ngasih tahu, dikira kita tuh mencoba menyamakan standar orang lain dengan standarnya kita. Nah, sikap yang benar itu seperti apa sih kalau menghadapi orang yang seperti ini? Nah, itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi namanya siapa Kak? Rizkiana, Bu. Baik, Kak Rizky. Biasanya dipanggil Kak Kiki ya? Rizkiana. Oke, ya. Jadi gini Mbak Rizkiana, untuk orang yang seperti itu, kita juga cara masuknya nggak boleh langsung serta-merta masuk. Kalau orang tersebut tidak bilang, aku butuh masukan nih, nah kita baru speak up. Tapi kalau orang itu nggak butuh masukan, cuma pengen cerita, ya udah kita dengerin aja. Karena orang bercerita itu kan banyak motifnya ya. Ada yang pengen cuma didengar, ada yang pengen dapat advice, macam-macam Mbak. Jadi kalau orang ini nggak bilang, aku minta sarannya dong, kita nggak usah ngomong. Jadi kita keep dulu, kalau dia baru kepentok dan kefefet, dia pasti nanti akan bilang, Mbak Rizkiana, menurut Mbak Rizkiana gimana nih solusinya? Nah Mbak Rizkiana monggo speak up. Karena orang seperti ini, dia punya filter terlalu tinggi Mbak. Jadi ibarat orang bikin teh tuh Mbak ya, kan punya saringan ya. Nah saringannya itu selalu banyak, saringan 1, saringan 2, saringan 3, saringan 4, nah begitu.
Padahal orang tuh kan biasanya filternya kan nggak terlalu banyak ya, jadi nggak berlapis-lapis sehingga dia menyikapi segala sesuatunya bisa cepat. Kalau orang yang filternya kebanyakan kayak yang diceritakan tadi sama Mbak Rizkyana, saya yakin orangnya kadang-kadang jatuhnya kayak Lola, Mbak. Kayak kita udah ngomong banyak nih, apa ya maksudnya ya? Apa ya? Terus temannya akhirnya ilfil, ih kamu Lola banget sih diajak ngomong baik-baik kok nggak nyambung, nah kayak gitu. Itu Mbak Rizkyana. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Rizkyana. Monggo dilanjut yang lain Mbak Anissa. Baik. Selanjutnya di sini ada Kak Razifa. Halo Kak Razifa. Halo, Oke, suaranya sudah terdengar Kak. Silahkan. Jelas. baik sebelumnya terima kasih atas waktunya, juga terima kasih atas ilmunya. Saya ingin Sama-sama, bertanya, Mbak. Nggih, monggo. sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Razifa. Mm-mm. Saya baru lulus ya, baru lulus S1. Baik, Kemudian saya ingin bertanya terkait introvert. Jadi Bu baik, Nina, kira-kira baik, dalam ilmu psikolog, introvert itu seperti baik, apa sih Bu? Karena kalau baik. misalkan saya pribadi, saya merasa introvert itu ketika saya itu merasa lebih suka menyendiri, kemudian juga nggak suka terlalu banyak ngomong sama orang lain, apalagi kayak membuka topik pembicaraan, kemudian juga nggak suka keramaian dan lain sebagainya. Dan saya sudah sadar bahwasanya itu juga nggak terlalu baik untuk saya. Dan selama masa perkuliahan, saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka diri. Jadi saya berusaha berbaur, kemudian saya ikut organisasi, dan pokoknya intinya berusaha berbaur dengan keramaian. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah buat saya. Itu sangat-sangat berat lah intinya. Nah, tapi ketika saya sudah melakukan semua hal secara maksimal yang saya bisa, saya merasa bahwasanya itu semua itu kayak nihil gitu loh, Bu. Jadi ketika saya sudah selesai dari usaha saya merasa saya kembali ke diri saya yang dulu, saya tetap merasa sepi, sendiri, dan lain sebagainya. Dan kira-kira gimana ya Bu cara mengatasinya? Saya takut bahwasanya saya kembali ke diri saya yang dulu, yang acuh sama orang lain, yang nggak bakalan ngomong kalau nggak diajak ngobrol. Ya, Baik, intinya seperti itu Bu. Bagaimana cara menyembuhkan diri saya lah, intinya seperti itu. Terima kasih. baik. Terima kasih kembali Mbak Radifa. Ya, mohon izin langsung saya jawab ya Mbak Anissa ya. Jadi begini Mbak Radifa yang tadinya memiliki karakteristik profiling seseorang yang sukanya menyendiri tetapi sudah berusaha menjadi seseorang yang membaur dengan lingkungan dengan cara bersosialisasi, mengikuti UKM, mengikuti beberapa organisasi dan tapi di akhir sesi kenapa hasilnya nonsen ya, hasilnya nol dan ngerasa unfaedah gitu. Jadi gini, pada saat kemarin proses perjalanan seorang Mbak mencoba menjadi pribadi yang lain itu Mbak hanya sambil lalu. Jadi proses itu nggak Mbak nikmatin dan Mbak inginnya proses yang instan. Mbak di rumah ada kopi instan atau teh instan atau susu instan. Nah, semua yang berbau instan bisakah kopi, teh, susu atau minuman apapun yang berbau instan cara masuknya, cara memakannya atau meminumnya adalah dengan cara kita aduknya di mulut, kita kasih air panas, kita kasih sendok, terus kita minum. Apakah tidak terjadi luka pada mulut kita? Padahal tulisannya instan, kopi instan, sereal instan. Tapi semuanya berproses adalah minuman instan itu kita pindahkan ke gelas, atau ke mug, atau ke wadah, atau ke apapun deh. Baru kita tuang dengan air panas, kita pakai sendok, kita aduk. Setelah itu masih ada proses lagi namanya mengangkat. Dari situ kita angkat ke mulut kita. Nggak bisa kan ini kalau serta-merta terus si gelas tadi itu naik terus pindah ke mulut kita, nggak bisa. Itu hal sepele, sekedar kita minum. Itu kalau kita instan. Kalau kita suka yang kekinian, kita punya mesin barista nih di rumah nih. Ribet lagi. Itu kopi ada proses digiling dulu, disaring, macam-macam prosesnya. Padahal kita udah pakai hal yang instan.
Jadi kemarin masa berlalunya Mbak waktu kuliah kemarin itu Mbak nikmati, Mbak pengennya hasilnya instan, pengen ngubah Mbak yang Mbak tadinya udah punya pengalaman hidup lebih lama. Kurang lebih kalau Mbak sekarang usianya kalau boleh saya prediksi kalau nggak 22, 23 ya. Iya, Bu. Baik. Kita kurangin 4 Mbak. Berarti 18 tahun Mbak adalah orang yang introvert. Lalu Mbak ingin 4 Iya, tahun kurang ke depannya, Mbak ingin berubah. Jelas nggak bisa Mbak kalau langsung jebret gitu. Dan proses perubahan itu saya boleh minta tolong dari hal yang terkecil aja Mbak. Hal yang nampak. Karena ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang nampak atau yang observable. Segala sesuatu hal yang nggak nampak berarti nggak bisa kita lihat. Karena seorang psikolog juga bukan cenayang, bukan dukun. Baik. Jadi gini caranya, mudah sekali. Misalnya di sekelilingnya Mbak itu, di tetangganya Mbak atau pas Mbak ke rumah sakit atau kemanapun, Mbak ngelihat sampah, Mbak tahu itu rumah sakit bukannya miliknya Mbak, tapi Mbak ikut mengambil sampahnya lalu Mbak buang ke tempat sampah. Itu adalah hal kecil yang menyatakan bahwa kita care dengan lingkungan. Ada orang di depannya Mbak yang ingin menyeberang dan Mbak melihat itu orang tua. Lalu Mbak turun dari kendaraan dan Mbak menyeberangkan orang itu Mbak udah care dengan lingkungan. Dan kalau Mbak mulai membiasakan hal kecil, care-care seperti itu, akhirnya Mbak sayang terhadap diri sendiri. Tumbuhlah rasa sayang itu terhadap diri sendiri, akhirnya Mbak akan merawat diri dengan baik. Contohnya, aku nggak pengen nih aku terluka, maka aku rawat tubuhku dan aku nggak membiarkan benda tajam mendekati tubuhku. Karena kalau benda tajam dekat dengan aku, nanti aku bisa berdarah. Karena kalau benda tajam mendekatiku, aku nanti bisa terluka. Jadi Mbak nggak membiarkan apapun melukai tubuhnya Mbak. Karena di luar sana panas, maka saya menggunakan alat bantu berupa payung. Karena saya malas pakai payung, saya akan pakai sunscreen. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi selalu ada cara untuk kita care dengan diri kita sendiri dan kita care dengan lingkungan. Pelan-pelan, perlahan, kalau Mbak melakukan hal seperti itu, mencoba membaur, dan ngomong kepada orang, jangan langsung hal yang muluk-muluk, yang terlalu banyak, itu riweh. Secara kognitif kita akan ribet, karena kita nggak terpola memulai pembicaraan baru dengan topik apa, kita nggak terbiasa. Kita berbicara dengan orang hal sepele aja, sekedar menyapa. Kalau Mbak Muslim, boleh kita menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa. Udah, berhenti. Kalau orangnya nggak jawab, 1, kita nggak boleh sakit hati. 2, barangkali orangnya nggak dengar. 3, barangkali dia dengarnya dari suara yang lain. Jadi jangan mudah sakit hati. Besok coba lagi, Assalamualaikum Mbak Anissa, ternyata dia noleh. Terus kita bisa afirmasi terhadap orang itu. Mohon maaf Mbak Anissa, kemarin tuh aku tuh nyapa Mbak loh. Tapi Mbak nggak denger ya. Terus dia ngomong, iya Mbak, kemarin tuh saya tuh dengar suara, cuman bingung dari yang kanan apa kiri, makanya saya mending nggak noleh. Oh ternyata itu. Nah, hidup ini akan lebih indah kalau kita akhirnya mengafirmasi perilaku orang terhadap kita. Jadi kita langsung nggak boleh justifikasi perilaku orang. Karena terkadang orang itu kan macam-macam ya, ada yang nggak dengar, ada yang bingung dari suara siapa. Ntar aku noleh, ternyata dia manggil Anissa yang lain, kan bisa jadi. Begitu Mbak. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Mbak. Monggo dilanjut. Kayaknya banyak yang di kolom chat Mbak. Iya. Oh, sebentar ya. Kita pindah ke kolom chat dulu biar yang ketik di kolom chat biar nggak iri istilahnya. Di sini ada dari Kak Rohmah. Baik. Jadi seperti ini Bu, saya sering overthinking. Saya Baik. sadar itu buruk dan akan ada efek buruk. Tapi Baik. secara gak sengaja itu terjadi begitu saja. Saya Baik. harus bagaimana ya? Kadang saya menyangkalnya dengan merenungkan lagi dan mencoba mengkalemkan semua hal. Entah bagaimana bilangnya, apakah itu sudah benar? Baik, ya terima kasih ya pertanyaannya malam ini luar biasa semua dan terima kasih sudah mengakui terhadap diri sendiri. Jadi si overthinking ini adalah si pemikir yang terkadang pemikirannya kalau bahasa Jawa tuh kebacot ya dan kebablasan dan akhirnya yang enggak yang dipikirkan. Contoh, kalau nanti aku berteman dengan si A, jangan-jangan nanti si A adalah penipu.
Jangan-jangan dia nanti akan membahayakan bagi saya. Akhirnya kita nggak punya teman si A. Kita temenan sama si B. Kita punya overthinking lagi. Si B ternyata temennya si A. Lama-lama kita nggak punya teman. Karena kita terlalu overthinking. Jadi gini anggapannya. Si overthinking itu nggak bagus. Kalau thinking bagus. Kita waspada bagus, tapi kalau cemas berlebihan, takut berlebihan nggak bagus. Jadi kita harus mempunyai kadar masing-masing. Biar nggak jadi overthinking, hanya terjadi thinking, itu caranya seperti ini. Kita boleh kok temenan dengan si A, walaupun kita tahu background-nya dia adalah seperti ini. Tapi kita udah punya background sendiri. Insya Allah, walaupun saya berteman dengan si A, saya nggak akan terpengaruh. Nah, jadi kita akhirnya temannya nggak terbatas. Ada beberapa teman, tapi kita punya circle pertemanan sendiri. Itu yang lebih solid. Nah, contohnya seperti itu. Karena gini, kita terlalu overthinking membuat kita tidur dalam posisi berpikir. Kita bikin plan, tapi mata kita merem. Akhirnya, loh, kok sudah subuh? Aku belum tidur ya. Nah, jatuhnya kita yang rugi. Jatuhnya tubuh kita capek, metabolisme tubuh kita jadinya turun, sirkulasi oksigen ke otak kita jadinya nggak lancar. Yang ada badan kita pegel-pegel, sakit semua, nggak nyaman. Pas sampai kampus atau pas sampai kantor, jatuhnya bad mood. Dan orang lain yang kena, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya overthinking, katakan kepada pikiran kita, aku nggak mau berpikir yang berlebih. Karena aku bukan Tuhan dan aku nggak bisa ngatur Tuhan dong. Hai otakku, berpikirlah semampuku. Kamu bisa kok tak ajak kerja sama. Nah, katakan seperti itu. Gitu, Mbak? Iya, terima kasih Ibu Nia. Sama-sama, Mbak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi yang cukup menarik di kolom komentar. Ini dari Kak Natalia sepertinya. Baik. Izin bertanya, Kak, gimana ya Baik. Kak cara ngatasin perasaan ingin jadi orang yang bisa segala hal? Ujung-ujungnya nggak ada yang diseriusin dan stres sendiri karena kadang nggak sesuai ekspektasi, overthinking, ngerasa nggak berguna, dan lain-lain. Juga gimana caranya ngatasin panic attack berlebihan, rasanya nggak nyaman banget sampai kadang dengar suara dosen, suka ketakutan sendiri, keringet dingin, gemeter, sampai pusing. Seperti itu, Bu. Baik, ya terima kasih. Ini pertanyaan teman-teman mahasiswa ini kan memang amazing ya, seputaran dia ngerasa cobaan dari dosen adalah melebihi cobaan dari Tuhan gitu ya. Karena tugasnya Masya Allah gitu ya, yang sampai kepala kita berputar-putar gitu. Jadi gini konsepnya, Mbak jangan terlalu ingin dilihat sempurna. Dan saya yakin Mbak adalah orang tipe yang perfeksionis. Orang dengan tipe perfeksionis, setiap kali melangkah dia selalu punya patokan, saya harus yang terbaik, terindah, dan the best. Pokoknya gitu. Sehingga kita mau melangkah, kalau gagal sedikit kita udah ngerasa reject. Wah, aku salah nih. Wah, aku nggak jadi terbaik. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen menekan si namanya overthinking, kita kalau jalan kuliah, ya kita kuliah aja. Bismillahirrahmanirrahim, saya kuliah, saya niatkan saya mau belajar. Karena dalam agama Islam, Iqra itu disuruh sampai akhir liang lahat. Kita disuruh berhenti belajar kapan? Yaitu pada saat kita udah setoran. Udah masuk ke liang lahat, Allah menyuruh kita nggak usah belajar. Selagi kita masih bernyawa, ya kita belajar. Belajar kita lewat apa sih? Lewat baca buku. Jadi bukan hanya pendidikan formal kita belajar. Kita baca buku aja kita udah Iqra nih namanya. Lalu kita sebaiknya punya nilai baik terhadap seorang. Kalau kita melihat dosen A adalah, misal nih kalau dosen paling ditakutin sama mahasiswa itu dosen statistik biasanya. Karena kita benci angka, saya nggak pengen banget orang itu masuk. Terus kita lihat beliau, ternyata beliau orangnya berwibawa loh. Ternyata beliau tuh ternyata rapi loh. Orangnya keren. Jadi kita jangan lihat dia ngajarnya apa, tapi kita ngelihat profil orangnya, pribadinya seperti apa.
Biar lama-lama walaupun kita nggak suka statistik, kita lama-lama suka angka nih. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi ambil sisi positif dari orang itu sehingga kita tidak berfokus terhadap kejelekan orang itu. Karena kalau kita overthinking, biasanya kita terlalu memikirkan kejelekan pada orang. Sehingga kita melihat orang itu nggak ada nilai lebih sama sekali. Padahal nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan orang itu nggak sempurna, tuh nggak mungkin. Dia pasti punya dua sisi. Gelap dan terang, siang dan malam, itu semua dua sisi. Gitu, Mbak. Oke, ternyata kita udah cukup lama sesi tanya jawabnya, tapi kita beri satu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Baik, monggo. Saya Kak, please. Tadi semangat. Oke, siap. Silakan perkenalan diri. Nama saya Muhammad Rizky Aulia, mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya, umur 19 tahun, di Sosiologi, Fakultas Fisip. Baik, monggo. Gimana, Mas? Begini, Bu, saya kan setiap malam itu nggak bisa tidur loh, Bu, dan nggak bisa tidur itu ada semacam kayak pikiran jahat gitu loh, Bu. Ya, saya takutnya nggak bisa mengontrol diri dan takutnya ya itu kelepasan gitu loh, Bu. Dan setiap hari itu saya kayak merasa berkumpul atau bersosialisasi itu rasanya ya takut aja ya kalau tiba-tiba itu yang jahat itu tiba-tiba menguasai diri saya dan jadinya saya sedikit susah untuk bersosialisasi gitu, Bu. Bagaimana cara mengatasinya ya, Bu? Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali. Jadi Mas ngerasa bahwa di dalam dirinya Mas ada terbelah jadi dua ya. Ini diri Mas yang baik, ini diri Mas yang jahat gitu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Jadi gini, apabila kita ngerasa kayak gitu, itu sebetulnya adalah normal. Karena memang di dalam tubuh kita ada sisi baik dan sisi buruk kita. Tapi bagaimana cara seseorang mengontrol agar perilaku kita itu menjadi baik? Jadi gini, kita mau bersikap apapun, kita tahu bahwa yang ngecek perilaku kita adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi kita nggak usah butuh penilaian manusia. Karena kita kalau berpatokan penilaian manusia, maka adanya kita sakit hati. Saya pengen dinilai baik oleh teman-teman saya, sehingga saya harus berpenampilan semenarik mungkin. Setiap hari saya harus matching, dari kaki hingga atas. Pusing lama-lama hidup kita. Kalau nggak matching, kita nggak akan kuliah. Kan malah rugi. Lalu misal, saya nggak mau nih matching cuman dari atas sampai bawah, tapi saya mau matching sama semua perlengkapan saya. Pusing lama-lama kepala kita. Karena kita ingin dinilai baik oleh orang sekitar kita. Dan kita nggak butuh penilaian baik oleh Tuhan yang menciptakan kita. Padahal kalau meninggal, totalannya bukan sama manusia nih, sama Tuhan. Jadi saya ibaratkan gini, manusia dengan hewan itu lebih mulia hewan kalau mati. Hewan mati, ayam, sapi, kambing. Mati jadi apa? Jadi sate, jadi gulai, jadi rendang. Kita mati jadi bangkai. Dan kalau perilaku kita buruk, orang pasti akan mengumpat nih. Rasain kamu mati, salahnya kamu begini. Tapi kalau kita baik, orang lain pasti akan mendoakan, ya Allah ya Rob, taruhlah dia ke surgamu. Jadikan dia sebagai orang-orang penghuni surga. Dan akan ada doa-doa baik bagi dia. Dan kalau kita berburuk sangka terhadap orang, dan biasanya itu akan mendadak kepada kita. Contoh, kita selalu menilai buruk orang lain. Mbak itu loh mesti pemarah. Padahal kita mau bilang kalau kita yang pemarah. Dan itu kalau di psikologi namanya proyeksi. Kita mau memprofiling diri kita, tapi kita profilingnya ke orang. Jadi kita memproyeksikan kita ke orang itu. Saya mau bertanya, tapi ini pertanyaan titipan, dan itu biasanya dia yang tanya sebetulnya. Ya, itu namanya proyeksi. Dan kita di sini kita pakai prinsip halo efek ya. Jadi halo efek adalah kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Jadi perilaku pertama kita itu selalu akan diamatin dan berkesan terhadap orang. Tetapi kalau perilaku pertama kita udah bad, akhirnya orang ilfeel sama kita. Tapi kalau kita perilakunya yang ngomongnya yang baik-baik, jadi nggak usah ngomong deh kalau mau berkata buruk. Lalu kita bersikap yang santun terhadap orang, selalu mendoakan orang yang baik, itu akan feedbacknya balik lagi ke kita. Tapi kalau ada kita melihat di jalan tuh ada orang ngebut ya, terus kita bilang gini, tak dunga, no, nanti itu kecelakaan.
nanti akan mendalnya ke kita sendiri. Tapi kalau kita orang lihat di jalan ngebut, kita bilang gini, ya Allah ya Rabb, mudahkan orang itu, mungkin orang itu kebelet pipis ya Allah. Nah itu masih enak. Jadi nanti kita kalau di jalan ternyata kita kebelet pipis, kita ngebut, orang lain akan banyak dispensasi ke kita. Oh kali orangnya punya hajat, kali keburu dibuang. Oh kali di dalam mobilnya itu ada orang mau lahiran kali. Nah kan kayak gitu. Jadi katakan hal yang baik atau enggak lebih baik diam. Itu pesan saya sih Mas. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Mas. Insya Allah akan saya lakukan Bu, pelan-pelan tapi. Iya, monggo dengan senang hati. Baik, terima kasih. Tidak terasa sudah hampir 1,5 jam kita berbincang, dan mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak sempat terpanggil, jangan berkecil hati ya Bu ya. Nanti bisa langsung bertanya ke socialhealing.id atau bisa langsung ke Bunianya mungkin ya Bu ya. Oke. Sebelum kita ke kesimpulan, di sini ada dari CEO socialhealing.id, yaitu Mas Ahmad, yang ingin menyampaikan sepatah dua katanya. Silahkan Mas Ahmad. Ya udah foto dulu deh. Terima kasih disampaikan kepada pertama Mbak Nia yang sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian sponsor kita dari Ines, dan kepada seluruh teman-teman semua yang saya lihat ini sangat antusias banget ya pada malam hari ini ya gitu ya. Di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua informasi saja bahwa Social Healing ini adalah salah satu startup rintisan dari kami semua yang ada di tim. Di sini program kita ada banyak ya, mulai dari pendampingan per bulan, kemudian kelas gratis tidak berbayar setiap minggu, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman yang ada di grup ini apabila merasa memiliki sebuah masalah ataupun apapun itu, semoga tidak diemban sendiri, karena moto kami di Social Healing itu bersama kami kamu tidak sendiri gitu ya. Untuk selanjutnya bisa menghubungi CP yang sudah ada di Instagram kami ya, mohon diikuti juga. Nanti ada mentor dari kakak-kakak kita dan juga ada relawan dari kita yang insya Allah mampu untuk mendampingi teman-teman semua gitu ya. Jangan lupa untuk absen, karena nanti juga bisa untuk mempermudah kita dalam mendata. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan dari Mas Ahmad selaku CEO dari socialhealing.id. Oke, kesimpulan, saya boleh menyampaikan kesimpulan dari apa yang disampaikan Mbak Nia pada hari ini, Bu? Monggo dengan senang hati, Mbak. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah self-love is important than other things. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, mari kita coba cintai diri kita terlebih dahulu. Dan untuk self-healing sendiri, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Tidak harus dengan kegiatan yang aneh-aneh atau berbudget tinggi, cukup dengan hal-hal sederhana seperti relaksasi diri sendiri, atau seperti hal yang tadi sudah diajarkan oleh ibunya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita udah cukup lama sekali untuk webinarnya. Tibalah di akhir acara, tibalah di penghujung acara. Foto bersama, Mbak. Sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, teman-teman jangan lupa untuk absen. Mungkin operator, kakak-kakak panitia bisa mengirimkan absennya di kolom chat. Oke, sembari itu kita bisa itu ya dokumentasi. Jadi dimohon untuk teman-teman semua bisa on cam, open kameranya untuk sesi dokumentasi. Baik, berapa layar Mbak? Dikasih aba-aba Mbak? Untuk di... Mbak Gila berapa layar ya?
Bisa langsung di screenshot yang di co-host karena saya pakai handphone, makanya saya nggak bisa virtual background. Siap. Minta tolong ke host untuk siap screenshot dokumentasi. Sudah siap, Mas Ahmad? Oke. Bagaimana operator, apakah sudah bisa untuk dokumentasi? Mbak Fania bisa, Mbak Fania bisa bantu ya? Ya, tunggu sebentar ya. Silakan teman-teman yang mau open cam, sudah open cam? Oke, baik. Ada 3 slide di sini. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oh, saya ulang aja. Tadi ada yang bergerak. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, oke, belum ada yang open cam di slide selanjutnya. Itu saya ambil lagi di slide pertama ya, tadi kayaknya ada perubahan. Baik. Oke. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nia atas ilmu dan juga informasi yang sudah di-share kepada kita semua yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari panitia maupun dari Ibu Nia sendiri. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini dapat bermanfaat baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, namun ilmu semakin hari semakin bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Iya, sukses selalu dan bahagia selamanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga buat semuanya. Waalaikumsalam. Jangan lupa absen ya, teman-teman. Ya, ya. Sudah bisa out ya, Kak Anissa? Bisa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Iya, Sama-sama. Semoga sehat selalu ya, Bu, Kak. Amin, amin Allahumma amin. Doa terbaik juga buat kalian semua teman-teman. Amin. Izin live ya, Kak. Monggo, monggo. Bu, saya izin live ya. Nggih, monggo, Mas. Untuk teman-teman meninggalkan room ini, untuk yang sudah bergabung di grup WhatsApp, nanti biasanya juga akan di-share di sana ya. Iya, Kak. Terima kasih. Iya, Kak. Baru selesai sih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat UMM dulu. Assalamualaikum, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek sekali tuh, Kak. Mas Ahmad, nanti di akhir sesi foto bareng panitia juga boleh sama Mbak Inesnya sendiri.
Halo Mbak Ruli, dirimu di mana Mbak? Apakah dia udah keluar? Nggak muncul ya Mbak Ruli. Halo Mbak Ruli. Dirimu di mana? Iya, Mbak Rulinya udah keluar, Kak. Oh, makanya kok udah nggak ada. Ini peserta total panitia berapa? Yang ikut gabung di malam ini? Yang pakai virtual background atau gimana? Karena kan saya lihat kode-kode SH nih. Iya, untuk yang panitia itu ada SH-nya, Bu. Iya. Ini kayaknya masih ada peserta ya. Ketiduran mungkin, Bu. Ketiduran. Atau nggak mau meninggalkan room ini ya. Mungkin masih senang lihat ibunya. Oh gitu, Masya Allah. Iya, iya, iya. Izin live, iya monggo. Selamat beristirahat karena memang sudah larut malam. Terima kasih, Bu. Iya, kembali ke AC, Mbak. Selamat Sehat selalu, Bu. beristirahat. Amin, Kesehatan terus, amin, Bu, ya. Allahumma amin. Iya, doa terbaik juga buat kalian semua, teman-teman. Sehat selalu, Bu. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya dan doa terbaik juga buat teman-teman. Ada yang komen tuh Mbak, linknya dikirim di sini atau di grup Mbak katanya Mbak? Tadi sudah dikirim di kolom chat, tapi nanti kalau memang ada yang belum absen, nanti juga akan dikirim di grup WhatsApp ya. Jangan keluar dulu dari grup WhatsApp, soalnya akan ada info pengumuman pemenang dari penanya terbaik. Wah, seru nih, ada hadiahnya. Ya, ini kayaknya pesertanya udah mulai habis ya. Total 16 ini ya, 16 panitia ya. Ya, terima kasih Mbak Kartika. Atau masih ada peserta yang lain yang ada di grup kita? Kalau sudah steril kita berfoto, terus saya izin live ya Mas Ahmad ya. Ini kayaknya udah ada kode-kode kalau anak saya minta dikelonin. Si Maher kayaknya kode nih mah udah selesai mah gitu. Bagaimana panitia? Apakah masih ada peserta yang ada di sini? Mohon untuk dicek. Kayaknya udah habis deh Mbak, udah tinggal 13 tuh Mbak. Oke, yuk kita berfoto yuk. Bisa on cam panitianya. Siapa ini yang screenshot? Aku bantu screenshot lagi aja. Bentar. Baik, baik Mbak Fania, terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi kah? Boleh. Ya, makanya kena solo. Wih. 1, 2. Oh, bentar. Caca kayaknya nge-lag. 1, 2, 3. Loh, Kak Bilalnya ngadep lain. Iya, ayo ke kamera. Yuk. 1, 2, ayo, Ca. 1, 2, 3. Oke, sudah. Siap.
Ya, Mas Ahmad, saya terima kasih sekali kebersamaannya malam ini. Makasih Mbak Anissa, makasih Mbak Fajhira, makasih buat Mas Bila, Mbak Fania. Ya, makasih Bu. Iya, Mbak Salsabila, Mbak Nabella. Sama kayaknya ini ada beberapa yang memang belum live ya. Bukan namanya SHSH. Ya, saya aturkan terima kasih kepercayaan dan kesempatan kepada saya karena anak saya sudah mengkode di malam hari minta kelon, jadi saya mohon undur diri dulu. Misalkan Zoom-nya ini masih dipakai aja nggak apa-apa, karena sebetulnya ini unlimited dan nggak ada jamnya gitu. Dan Mbak Ratna udah pesan ke saya, Mbaknya pakai 5 jam juga nggak apa-apa, kalau misalkan masih ada meeting panitia gitu ya. Terima kasih, saya ucapkan salam sehat walafiat, bahagia dan sukses selalu buat kalian semua. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kita live semua atau gimana? Bagaimana Mas Ahmad? Karena hostnya saya takutnya saya keluar ikut mati ini. Kalau kalian mau meeting nggak apa-apa, saya matikan aja kameranya. Jadi kalau mau mati biar nanti mati sendiri gitu ya, live sendiri-sendiri gitu ya. Gitu aja atau gimana Mas Ahmad? Bisa dioper kok Kak Nia hostnya. Itu tadi sudah saya oper, yang muncul cuman co-host ya Mbak. Kalau caranya mengoper host gimana ya? Langsung make a host Kak. Biasanya misalnya gitu. Bentar ya. Ya. Oh, make host ya? Ya. Mas Bilal saya jadikan host ya. Ya Bu. Baik ya, baik. Terima kasih. Saya undur diri dulu. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas. Monggo semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini peserta yang belum keluar mau di kick aja Kak. Kita mau evaluasi mungkin. Ya, di-kick aja nggak apa-apa. Tiduran itu mungkin. Mas Bilal itu kick ya teman-teman ya. Luar biasa teman-teman, sumpah. Keren, keren, keren. Udah Mas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya? Halo? Suara saya kedengeran nggak teman-teman? Ya, kedengar. Jelas, Mas. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara pertama kita yang event lumayan besar menurut saya ya, karena pembicaranya bukan dari internal. Sangat luar biasa menurut saya, terbukti dari antusias dari peserta semua, dan sampai sesi akhir bahkan kita harus nge-kick orang gitu. Itu kan membuktikan bahwa kita ini didengarkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, teman-teman yang bertugas dalam penyuksesan acara pada malam hari ini. Menurut saya ini acara yang cepat banget ya, 3 minggu tanpa rapat, tanpa apa. Kita langsung teknis, sat, dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Dan saya mohon maaf apabila dalam dalam kegiatan ini beberapa hal saya harus ndadak ngubunginya teman-teman, jadi kurang nyaman, mohon maaf. Itu selanjutnya cukup dari saya, itu aja. Mungkin ada evaluasi yang lain teman-teman, apa yang ingin disampaikan gitu, monggo. Nggak ada? Mungkin kita lebih belajar Zoom lagi sih. Apa Mbak? Mungkin kita harus lebih belajar Zoom lagi.
Oh iya, benar Jadi itu. biar nggak bingung kayak gitu. Ya, saya tadi juga bingung pakai virtual background ini gimana gitu. Oke, cukup ya. Sepertinya teman-teman udah capek ya, udah malam. Sekarang juga hari Jumat, masih hari Sabtu. Besok masih ada hari Sabtu dan Minggu kita benar-benar libur. Kemarin saya sudah buat jadwal ya, yang saya kirim ke Mbak Salsa dan Mbak Fania, di mana setelah minggu ini kita akan benar-benar lebih kencang lagi dalam berjalan, lebih kencang lagi dalam berlari, dan orientasi kita memang semoga kita dapat segera memberi dapat apa ya, profit gitu. Dan Mbak Salsa kemarin sudah saya sampaikan untuk menginstruksikan mendata nomor rekening teman-teman masing-masing ya. Itu adalah uang apresiasi kita semua terhadap kinerja kita semua. Kita juga belum mampu ya untuk mengatakan bahwa bulan ini atau bulan besok kita mampu untuk membayarkan itu. Namun apabila teman-teman bekerja sama, tim kita solid, kita mampu berjalan dengan baik, satu arah, satu visi, insya Allah kita akan lebih cepat untuk memberikan apresiasi terhadap teman-teman semua, gitu ya. Cukup dari saya. Selanjutnya, kalau ada yang mau ini loh, sertifikat-sertifikat yang berbayar itu, monggo diumumkan di grup juga, ya, biar ada uang yang masuk juga ke kita. Itu mungkin cukup ya dari saya, seperti itu aja. Intinya terima kasih matur suwun kepada semuanya gitu. Ada yang mau ini ngomong? Monggo.